Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Murni Srihastuti, spesialis saraf. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya mulai berkarir di UMJ sejak 2009, kemudian menempuh pendidikan spesialisasi dan lulus pada 2015. Pada tugas pengajaran di kampus, saya diberi amanah untuk sebagai penanggung jawab sistem muskuloskeletal. Selain itu, saya juga memberikan kuliah pada sistem neuropsikiatri. Pada sistem pembelajaran muskuloskeletal diberikan pada mahasiswa semester 2 atau tingkat pertama. Kurikulum terangkum di dalam rencana pembelajaran semester sistem muskuloskeletal. Macam-macam kegiatannya adalah berupa kuliah tatap muka, diskusi tutorial berdasarkan problem based learning, keterampilan klinis, dan praktikum. Mata kuliah sistem muskuloskeletal berupa tentang pembelajaran organ-organ, otot, tulang, dan jaringan ikat. Kemudian pada mata kuliah tersebut juga disertakan pembahasan beberapa kuliah tentang penyakit muskuloskeletal. Semua jenis mata kuliah dan materi tersebut saya rangkum dari buku standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2012. Dosen pengampu yang ada di dalam mata kuliah tersebut adalah dosen-dosen klinis dan biomedis. Untuk penyusunan mata kuliah ini dan RPS ini, saya sebelumnya mengikuti pekerti pada tahun 2017, kemudian mengikuti workshop penyusunan modul dan manual CSF. Kemudian untuk materi diskusi tutorial yaitu adalah tentang pembahasan kasus, didahului dengan beberapa skenario penyakit, kemudian terangkum di dalam suatu buku yang berisi tentang skenario, kemudian kata kunci, kemudian peta konsep beserta pembahasannya. Di dalam modul tersebut juga dicantumkan referensinya agar mahasiswa mampu atau mudah mencari referensi setelah melakukan diskusi tutorial. Kemudian kegiatan yang lain adalah keterampilan klinis. Keterampilan klinis ini bersumber dari buku manual keterampilan klinis. Pada tahun 2018, selain saya menyusun modul PBL tutorial, saya juga melakukan revisi manual keterampilan klinis sampai tiap tahun saya revisi sampai tahun 2020. Manual ini terdiri dari pemeriksaan fisik saraf, sindrom jebakan, pemeriksaan gas, anamnesis, dan pembacaan hasil radiologi. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah praktikum, namun untuk praktikum itu ditangani oleh bagian laboratorium dan kami berkoordinasi mengenai beberapa tema yang akan dipraktikumkan. Evaluasi dari sistem ini kami sajikan dalam bentuk beberapa tahapan evaluasi. Salah satunya adalah pemberian kuis. Pemberian kuis ini kita berikan dalam 2 kali periode. Nah, sistem ini berjalan selama 6 minggu dengan sebanyak 6 SKS. Pada minggu kedua dan keempat, kami melakukan evaluasi memberikan kuis kepada mahasiswa melalui Google Form. Kemudian dijadwalkan pada hari jam tertentu selama waktu 30 menit. Selanjutnya, evaluasi yang lain adalah penilaian diskusi tutorial. Diskusi tutorial ini didampingi oleh 1 orang dosen, 1 kelompok sebanyak 10-11 mahasiswa. Kami menilai keaktifan, kemudian penguasaan materi, dan pencarian referensi yang baik. Materi yang dievaluasi yang lain adalah untuk ujian praktikum. Kami lakukan secara Zoom karena masih dalam bentuk online tahun 2020. Kemudian soal sebanyak 45 dan ditangani oleh tim muskuloskeletal saya sendiri beserta karyawan dari laboratorium. Ujian penentu adalah ujian akhir berupa ujian MCQ sebanyak 100 soal yang diadakan secara online. Mahasiswa melakukan ujian ini dengan mengakses e-learning website e-learning FKK UMJ, kemudian mengerjakan dalam waktu yang ditentukan.
Tentu saja semua evaluasi itu akan mempunyai porsi persentase sendiri-sendiri. Dengan adanya evaluasi seperti itu diharapkan mahasiswa mampu mempersiapkan diri lebih awal sehingga mempunyai outcome nilai yang lebih baik. Nah, pada materi pengajaran ini selain saya sebagai penanggung jawab sistem muskuloskeletal, saya memberikan materi kuliah sebanyak 2 judul, yaitu penyakit muskuloskeletal ekstremitas atas dan sindrom jebakan ekstremitas atas. Masing-masing kuliah disajikan dalam waktu 2 kali 50 menit. Pada saat awal kuliah, saya menggunakan metode diskusi interaktif 2 arah. Sebelumnya saya akan menyajikan skenario-nya, skenario tentang penyakit yang akan kita bahas. Kemudian setelah skenario disajikan, kita bahas mengenai anatominya agar mahasiswa mengetahui anatomi organ terkait yang mengalami suatu penyakit. Kemudian kita bahas mekanisme penyakit, terapi, dan pada akhir sesi saya adakan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini mahasiswa boleh berkonsultasi tentang penyakit atau menanyakan materi yang sudah kita sajikan. Nah, untuk sesi tanya jawab ini kita lanjutkan agar mahasiswa bisa lebih banyak bertanya. Kita lanjutkan interaksi di e-learning FKK UMJ. Kami beri kesempatan waktu 24 jam setelah dilaksananya kuliah. Kemudian mahasiswa akan menanyakan di sana dan akan kita jawab satu persatu. Selain itu, kuliah yang saya sediakan adalah di sistem neuropsikiatri di semester 6. Materi yang diberikan kepada saya adalah tentang penyakit-penyakit saraf perifer dan vertigo yang masing-masing diberikan 2 kali 50 menit dalam 2 kali sesi pertemuan. Untuk mekanismenya hampir sama dengan yang saya berikan pada kuliah neuropsikiatri muskuloskeletal agar interaksi antara dosen dan mahasiswa itu saling terjaga. Dan mayoritas seperti ini nanti mahasiswa akan selalu berkonsultasi. Kadang-kadang mereka akan melanjutkan konsultasi melalui WA. Namun untuk kuliah neuropsikiatri ini saya hanya mengumpulkan soal sebanyak 20 soal pada akhir sistem dan saya berikan kepada koordinator sistem neuropsikiatri. Selain materi yang lain, saya juga membuat modul bahan ajar. Saya diajak oleh koordinator sistem geriatri dan tumbuh kembang pada tahun 2016 untuk membuat modul. Materi yang saya susun di sana adalah modul tentang penyakit Parkinson. Saya membuat skenario, kemudian membuat pembahasan tentang penyakit Parkinson ini dan dicetak di dalam modul geriatri yang sudah dipakai sampai sekarang. Pada tahun 2020 saya juga diajak oleh sejawat yang bekerja sama dengan FKK UMJ dan Kolegium Dokter Indonesia untuk menyusun modul tetanus. Modul ini dibuat untuk level dokter umum sebagai bahan materi sebagai persiapan ujian kompetensi dokter Indonesia di akhir masa sekolah sarjana kedokteran atau koas. Demikian gambaran dari peran saya di dalam pengajaran ini. Tak lupa karena kekurangan saya masih banyak dalam pengajaran ini, saya selalu belajar mengikuti pertemuan ilmiah yang diadakan oleh Kolegium Dokter Saraf Indonesia, kemudian mengikuti beberapa pelatihan pembuatan soal, pembuatan materi skenario PPE, dan workshop evaluasi perencanaan sistem. Berikut saya lampirkan contoh video cara saya memberikan kuliah pada mahasiswa semester 2 dengan judul Sindrom Jebakan Ekstremitas Atas. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saraf hari ini akan memberikan kuliah tentang sindrom jebakan ya. Sebenarnya ini kuliah tentang neuro, karena ini kuliah tentang muskuloskeletal. Maka mahasiswa hanya sekedar tahu saja, karena dari kurikulum waktu di Unhas dulu kan dari UMJ itu ngambilnya kurikulum Unhas ya, itu salah satu skill labs-nya atau CSA-nya adalah tentang pemeriksaan sindrom jebakan. Ini tentang sindrom jebakan, saya khusus saraf ekstremitas atas. Kenapa ekstremitas atas? Karena kalau bawah juga terlalu banyak luasannya, dan kalau ekstremitas bawah itu sebenarnya hanya dibahas pada pasien-pasien dengan misalnya low back pain kebanyakan ya, walaupun nggak harus itu, tetapi untuk lingkupan
anak S1 cukuplah kita belajar tentang low back pain, ya nanti dia melibatkan saraf itu nanti diajarkan oleh Dr. Robiah. Saya hanya tentang ekstremitas atas saja. Anatominya kita lihat yang perlu kita pelajari lungkup ini saja. Yang saraf utama cuma 3 saraf ya. Saraf utama cuma 3 saraf, yaitu nervus medianus, nervus radialis, dan nervus ulnaris. 3 saraf itu aja. 3 saraf ini dia cabangnya dari daerah medulla spinalis, kemudian ke radix, kemudian ke cervical 5 sampai thoracal 1, nanti dia sampai tangan. Jadi kalau tangan itu persarafannya ada di bagian leher bagian bawah. Nah nanti nih hubungannya ada dengan kuliah muskuloskeletal nanti nyeri muskuloskeletal ekstremitas atas, nanti saya kasih kuliahnya. Nah kita yang simpel-simpel aja dulu ini ya, dari harusnya dari leher ya, dari leher di atas, kemudian bercabang, kemudian di aksila membentuk plexus dan bercabang menjadi, kalau secara umum 3. Sebenarnya nggak cuma 3 karena dia ada nanti cabang-cabangnya, nervus musculocutaneus dan lain-lain. Cuma untuk kita ini saja. Ya, kita lihat ini organ-organnya yaitu humerus, kemudian radius ulna dan wrist, kemudian daerah palmar. Setiap keterlibatan saraf di sini maka akan terjadi keluhan di daerah lengan atas, lengan bawah sampai ujung-ujung jari. Ya, contohnya misalnya nanti ada kelainan saraf di daerah lengan atas di sebelah bawah ketiak, kemudian kita akan merasakan nyeri-nyeri saraf di daerah distalnya, tergantung areanya yang mana. Misalnya nervus radialis yang kena di sini, maka yang akan terasa kesemutan dari daerah lengan atas, daerah bawah, kemudian lengan bawah sampai di daerah punggung tangan, karena punggung tangan itu dipersarafi oleh nervus radialis. Nervus radialis ini adalah posterior view, berarti ini yang depan adalah ini punggung tangan atau dorsum manus ya. Di daerah pangkal ibu jari ini adalah ujungnya dari nervus radialis. Ini lokasi-lokasi ini sehubungan dengan pemeriksaan saraf pada CSS sindrom jebakan. Jadi nanti kalau kalian tanya, kalian sudah tahu anatominya. Di e-learning juga sudah kita share tentang animasi anatomi sama beberapa pemeriksaan, kalian buka saja. Nah, ini adalah penjalanan sarafnya. Jadi kita lihat ini ada daerah regioleher kan ada C1 sampai C8, kemudian thoracal 1 sampai thoracal 12, lumbal 1 sampai lumbal 5, kemudian sakrum. Kan begitu ya. Nanti organnya seperti apa kalian sudah belajar di anatomi, nanti saya tambahkan waktu kuliah selanjutnya. Nah, kita bahas hanya di daerah cervical bawah. Kalau kita bisa bilang cervical adalah berarti tulang vertebra cervical, tulang vertebra leher. Kita cukup bilang cervical gitu. Nah, kemudian ini adalah radixnya. Radix itu akar saraf. Kalau kalian belum tahu, telan utuh-utuh aja ya. Boleh dicatat, boleh difoto. Nanti kan ini juga kita share kan PPT-nya. Kemudian astagfirullah sebentar ya. Nah, ini dia akan membentuk plexus di aksila. Namanya plexus itu kumpulan saraf yang menjadi satu. Jadi dia bertumbuk-tumbuk di sini. Dia bercabang-cabang, C5, 6 ya. Dan setiap cabang itu dia langsung bercabang kecil-kecil. Ya, kecil-kecil dia ke atas. Dia ke depan gitu. Tapi cabang yang paling banyak langsung ke bawah. Ini plexus namanya. Plexus itu kumpulan saraf yang diikat jadi satu, itu di daerah ketiak, di aksila. Ini ada 4. Kita sediakan kasus dulu ya. Contoh kasusnya ini pada carpal tunnel syndrome. Ini penyakit yang sangat umum yang sering kita jumpai di poliklinik. Jadi nanti kalau kalian jadi dokter mengeluhkan ini, kita bisa di pertama adalah CTS kalau kita singkat. Dan ini kasus yang paling sering untuk saraf keluar di ujian OSCE. Keluar di ujian OSCE ya. Dihafalkan diagnosisnya dan cara pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisiknya biasanya kita disuruh minta 3 pemeriksaan minimal. Tapi kalau kita biasanya hafalkan 5 lah paling enggak.
Dan untuk anak S1 cukup tahu saja. Cukup tahu tuh ya paling nggak udah pernah kenal gitu kan. Nanti di koas pada saat kalian di poliklinik kalian sudah bisa memeriksa secara mandiri. Pas mau OSCE latihan jadi dokter udah hafal gitu. Ya. Oke, kasusnya adalah seorang perempuan 55 tahun datang ke klinik dengan keluhan kesemutan pada telapak tangan kanan sejak 3 bulan yang lalu. Kesemutan dirasakan terutama pada daerah ibu jari sampai jari tengah. Kesemutan hilang timbul terutama muncul pada saat mencuci pakaian dan memasak. Kesemutan membaik dengan istirahat. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Jadi kalau kalian menemukan pasien dengan kesemutan di tangan, pasien harus bisa menggambarkan jari mana yang kena. Jari pertama, kedua, ketiga, atau jari keempat, kelima, atau punggung tangan, atau ujung-ujung seluruh jari tangan. Itu nanti semuanya diagnosisnya beda. Ya. Karena namanya sindrom jebakan, jadi ini adalah nyeri saraf. Nyeri neuropatik. Saraf itu neuron. Jadi kalau nyeri saraf istilah medisnya adalah nyeri neuropatik. Neuropathic pain. Tetapi nyeri neuropatik ini adalah hasil akhir. Maksudnya dia pasti ada penyebabnya. Apalagi kalau kita membahas tentang sindrom jebakan. Kita tahu tadi sindrom jebakan apa? Segala sesuatu yang mengganggu ya daerah persarafan akibat entah tumor, entah inflamasi, entah infeksi, ya, entah posisi tulang, itu namanya sindrom jebakan. Valentines ini nanti di CSL ya, Valentines di bawah. Jadi kita mengkompres yang di wrist ini pergelangan tangan. Jadi nanti kita lakukan selama 60 detik atau sampai timbul gejala. Timbul gejala 60 detik nggak muncul ya berarti negatif. Tapi kalau belum 60 detik dia sudah muncul berarti dia positif. 60 detik muncul ya positif. Lama-lama muncul ya berarti masih ringan, kita anggap negatif. Kemudian yang mana tinal test ya, kita ketuk bagian ini. Sebenarnya penjalarannya kan dari sini ya, sarafnya itu dari lengan bawah ke sini terus dia menyebar. Ya. Jadi kalau kadang-kadang ketuknya harus di sini sebenarnya masih permisif. Jadi nggak harus di sini enggak. Harus di sini loh, harus pas enggak. Harus di sini harus pas enggak. Tapi mayoritas kejadiannya gangguannya di sini. Ya, daerah ligamentum carpi transversum. Jadi yang kita ketuk daerah sini. Ya, kadang-kadang kalau ada yang di sini gimana? Nggak apa-apa sih, ya karena kalau diketuk di sini kan dia akan menjalar di sini, baru nanti kalau pas lewat di sini impulsnya dia baru kerasa, nggak apa-apa. Ya, perhatikan baik-baik nanti kalau kalian pas CSS sudah ngerti, jadi dosennya gampang untuk menjelaskan. Kalau yang ini tes lain-lain ya, ini reverse Fallen, nggak ada. Reverse Fallen itu namanya reverse, jadi dia tangannya ke atas kayak menyembah, ya, atau namanya prayer test namanya, orang yang ibadah ya, prayer test. Gitu. Ini yang lain-lainnya flick test itu tangannya dikebas-kebaskan ya, dikebas-kebaskan. Kalau ini compression test. Kalau tinal test itu udah dipukul. All about tinal adalah tapping. Jadi yang namanya tinal itu yang dipukul, tap dipukul pakai jari. Boleh jari ibu jari, boleh jari tengah. Tapi kalau jari jempol nggak boleh ya, jari tengah atau jari ibu jari yang kita kekuatannya hampir sama. Tapi namanya Durkheim test, namanya cuma compression doang, cuma dipencet doang di sini. Oke, pemeriksaan fisiknya kita lihat etiologinya. Etiologinya misalnya ada trauma teriris misalnya, atau pernah ada patah tulang di daerah pergelangan tangan atau radio ulnar misalnya. Itu nanti biasanya kita foto polos dulu. Kalau misalnya ada riwayat trauma, kalau pasiennya nggak ada riwayat trauma kita nggak usah. Atau misalnya ada benjolan di pergelangan tangan, kita ronsen dulu. Ronsen di daerah wristnya, pergelangan tangannya dan palmarnya. Pemeriksaan darah sebenarnya untuk screening. Contohnya mayoritas pasien dengan CTS ini adalah penderita kolesterol tinggi dan diabetes mellitus. Ya, kita lacak. Atau pasien ini ada riwayat gagal ginjal. Padahal obat-obat yang kita masukkan nanti adalah obat-obat yang bersifat diolah di ginjal. Jadi kita harus cek. Nggak boleh dosisnya terlalu tinggi, karena malah nanti bikin beban ginjalnya.
Ya, kita periksa darah rutin, fungsi ginjal, fungsi liver. Kemudian kalau semuanya normal dari foto polosnya, ronsennya, kita bisa cek USG atau ultrason khusus untuk muskuloskeletal. Apakah terjadi pembengkakan otot di situ? Apakah ada peradangan dari ligamentum di situ? Ya, kelihatan. Kalau MRI jarang ya. MRI kalau misalnya memang benar-benar mau tahu banget, tapi jarang banget. Dan obat-obatannya nanti disesuaikan dengan hasil lab. Misalnya ternyata CKD, pasien dengan gagal ginjal yang suka cuci darah terus. Obat-obat untuk nyeri kita nggak bisa masukkan. Terus kita kasih apa, dok? Ya kita lain, kasih obat yang untuk selain nyeri. Misalnya fisioterapi, pemberian paracetamol yang aman, ya walaupun tidak memuaskan. Atau operasi aja langsung. Ya, ini namanya terowongan guyon. Bisa dijelaskan lanjut nanti sama Dr. Lucky kalau kalian tanya. Ada 3 zona di sana. Ya, 3 zona, yang paling besar adalah zona 1. Nah, ini. Pergelangan tangan, inersus medianus ya, 3 jari, inersus ulnaris. Ini. 2 jari, 1,5 jari sebenarnya. Kanal guyon di sini. Kita balik ke sini, kanal guyon di sini. 1, 2, ya, 3. Jadi di sini. Jadi kalian nanti kalau CS ada pemeriksaan sensorik, pemeriksaan sensibilitas, tinal test pada kanal guyon kalian lakukan di sini. Aduh, mana ini? Di sini. Tap, 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 gitu kan? Ketuk, ketuk, ketuk. Nanti dia akan nyeri di sini. Kesetrum, kesetrum, kesetrum. Kalau positif. Berapa lama, dok? 1 menit. Ya, ini. Ya, jadi dia luas. Cabang mana yang kena? Nggak usah dipikir cabang mana yang kena, ya. Biasanya memang mayoritas di sini. Kalau kecil-kecil kan nggak mungkin. Kalau di sini misalnya dia baik-baik aja di sini. Kalau di sini yang kena misalnya, ya dia kena tapi lebih ringan dan di sini tidak ada rasa apa-apa. Tapi kalau di sini yang kena dan dia saraf besar yang paling kena, dia akan merasakan kesemutan, panas, ya di sini. Ya, tap, tap, tap daerah pergelangan tangan sisi di belakangnya kelingking. Ya, tes provokasinya dengan tinal test nanti di CSL ada, kemudian tes Allen tapi itu untuk tahu evaluasi pembuluh darah ya, jadi kita nggak ajarkan, cukup tinal test aja. Nah, kalau nervus medianus tadi dia terjadi pengecilan otot di daerah mana? Tenar itu nih, coba raba pangkal jari kalian yang otot yang montok itu namanya tenar. Kalau dia mengecil, keriput, siapa tahu itu gangguan CTS yang gangguannya di otot atau yang motoriknya. Jadi kalau kita membuka tutup botol pakai ini kita susah. Muter juga susah. Tapi kalau nervus ulnaris dia hipotenar di sini. Otot yang montok ini, setengah montok ini dia akan keriput kecil. Ya. Kalau itu fase lanjut, fase enggak ini ya, ini tenar, ini hipotenar. Minus ulnaris. Radialisnya mana? Radialis urusan belakang. Belakang ini maksudnya dorsum. Pasien perempuan 47 tahun ke poliklinik dengan keluhan pada pergelangan tangan terutama pangkal ibu jari. Dirasakan hilang timbul terutama pada saat membuka tutup botol. Ini bisa CTS, bisa sindrom terowongan nervus radialis. Tapi kita ke arah CTS ya karena nyerinya pada punggung tangan. Nyeri pada siku lateral. Nah, kalau nyeri pada siku lateral, ini kalau dia jadi kalau nervus radialis itu kan sebenarnya panjang. Panjangnya dari mana yang kalian tadi di anatomi ini ada. Nah, ini kan panjang radialis itu. Sebenarnya dari sini. Ya. Semuanya radialis. Semua yang misalnya inflamasi nih, inflamasi ya. Inflamasi di sini, misalnya pada patah tulang radio ulnar. Ini namanya sindrom jebakan nervus radialis. Jadi nggak ada tempat khusus di kanal mana, nggak ada tempat khusus. Tapi segala semuanya di sini disebut entrapment nervus radialis, jebakan nervus radialis. Nggak ada kayak di kanal guyon, di situ-situ aja nggak ada di sini. Jadi tergantung areanya. Dari semua jaras ini yang kena yang mana. Patah tulang di sini, di humerus, bisa juga dia kesemutan di sini. Patah tulang di ini antebrachii ya, kecelakaan, patah dua-duanya atau geser dia yang
menekan ini atau menggeser sarafnya, dia juga nervus radialis yang kena. Atau kena batu di sini, bisa juga nervus radialis. Jadi all in semuanya ini adalah sindrom jebakan nervus radialis, nggak ada yang khusus. Tapi kalau pada CSL nanti mereka membuat skenario itu khusus di daerah dista, di sini sindrom jebakannya. Boleh, nggak apa-apa, di sini khusus. Tapi kalau nanti ada kesemutan di atasnya, kita juga bisa bilang kalau itu nervus radialis. Ya. Nyeri lokal pada 3-5 cm di distal epicondylus radialis. Dan ini adalah di daerah 3-5 cm distal epicondylus lateral. Jadi daerah sini. Kalau ini kasusnya di sini ya, di sini sampai sini nyerinya. Di punggung tangan sama lengan tangan. Kemudian nocturna, nyeri nocturna, semuanya nyeri nocturna. Diperberat dengan ekstensi atau meluruskan atau bolak-balikkan tangan ya. Kalau ada keluhan yang berat, dia tangannya jadi tidak bisa diangkat, namanya drop hand. Nah, ini untuk sensibilitasnya ya. Daerah lengan bawah, antebrachiae, dan semuanya di punggung tangan. Kalau di telapak tangan di sini kan medianus, kalau belakang punggung tangan itu radialis. Khusus yang di tengah di sini adalah ulnaris. Bisa bertanya? Salam. Maaf sebelumnya saya Ibrahim. Tadi kan di salah satu penyakit, saya lupa tadi dok namanya apa, yang mana kalau sudah diobati 2 bulan tetap tidak membaik, itu kan dirujuk dok ya. Nanti bagaimana kalau penyebabnya itu pasiennya sendiri memang dia tidak mengerjakan secara rutin gitu, misalnya arahan-arahan yang kita berikan selama 2 bulan itu, apakah tetap dirujuk setelah 2 bulan ataukah kita coba lagi pengobatan lagi 2 bulan? Oke. Ini untuk antiinflamasi kita lihat ya. Pertama kita terapi edukasi dulu. Edukasinya apa? Misalnya pada CTS, karena yang kamu tanyakan itu hampir semua penyakit kan hampir sama penanganannya kan. Edukasi pertama dia apa kalau misalnya CTS? Tidak menggunakan secara berlebihan pergelangan tangan, itu kan? Tidak menggunakan secara berlebihan, nggak bisa dok, saya itu nyuci terus gitu. Oke, boleh nyuci, tetapi ada fase istirahatnya. Gitu, ada fase istirahatnya. Fase istirahat itu untuk mengurangi nyeri. Berarti itu kan pengobatan. Oke, kalau nyeri banget gimana dok? Pakai Risplin. Risplin itu seperti pergelangan, ya. Jadi ada kayak sarung tangan, tapi dia berbahan tebal. Dia menutup ini, ya, segini sampai segini. Jadi dia melindungi wrist ini. Akhirnya dia tidak bisa bekerja dengan melibatkan tangan yang begini-begini. Karena kalau yang begini-begini dia akan menambah cedera. Ya, akhirnya dia cuma begini-begini aja. Itu kan namanya bidai atau ortosis yang tadi. Itu banyak, ada yang bilang setahun itu maksimal 5 kali. Ya, jadi kita injeksi masih lama. Injeksi sekarang udah sembuh, udah nggak usah operasi. Pasien datang lagi 2 bulan lagi karena memang kesemutannya masih ada, injeksi lagi mulai. Injeksi lagi. Itu sekarang sudah maksimal 3 kali. Kita operasi. Operasinya gampang ya, cuma dirilis aja, dibuka, dibersihkan, dibebaskan sarafnya, terus ditutup lagi. Selesai. Gitu. Beda lagi dengan kasus di mana pasien sudah datang dengan sudah mati rasa. Jadi dia kan telat datangnya, bukan kesemutan, mati rasa. Nah, kita cek elektrodiagnostik, kita cek fungsi sarafnya. Apakah ini sudah berat atau masih bisa diperbaiki? Ada gradingnya untuk ini 1 sampai 6, 1 sampai 5. Jadi kalau grading berat, kita sudah yakin bahwa ini tidak mempan dengan obat-obatan. Langsung operasi. Jadi tergantung kasusnya ya. Ada lagi? Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Sudah cukup? Baik, sudah cukup saya kira. Kalau nggak ada pertanyaan, ini baca-baca lagi nanti kalau kalian CSL ini ya, pemeriksaan sindrom jebakan, dan nanti akan sambung dengan kuliah saya tentang penyakit muskuloskeletal ekstremitas atas. Jadi pelajari lagi yang inervasi di daerah leher. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok. Ya, Banyak dok. saya live dulu ya. Izin live dok. Assalamualaikum.